Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyyika al-hujjati ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ikhwani akhwati al-aizza rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita masih mendapatkan karunia dan nikmat yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala, itu kita bisa mengadakan majlis doa Arafah, suatu hari yang sangat agung ini, yang sangat dimuliakan oleh Allah ini, di mana doa dikabulkan, doa mustajab, pahala dilipat gandakan, dan pintu-pintu langit dibuka, ahli surga bergembira, dan ahli neraka akan mendapatkan harapan kiriman dari kita insyaallah. Di hari yang penuh berkah ini, di hari yang mulia ini, kita jangan lupa untuk mendoakan sesama kita, mendoakan anak kita, cucu kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga dan masyarakat, dan seluruh kaum muslimat serta para pejuang khususnya yang ada di Palestina, yang ada di Iran, yang dijajah oleh Zionis dan Amerika. Semoga mereka segera memperoleh kemenangan dan segera Allah hancurkan musuh-musuh Islam, sehingga uzur Imam Zaman akan semakin dekat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, sebelum kita membaca doa, alangkah baiknya kita menyiapkan diri, baik fisik dan khususnya rohani kita, serta wawasan dan pengetahuan kita terkait doa yang akan kita panjatkan. Bahwa doa itu untuk dapat digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga kalau doa-doa yang kita panjatkan tidak terpenuhi syaratnya, maka akan tertolak dan tidak terkabul, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau insyaallah doa kita memenuhi syarat, maka Allah akan kabulkan semua permintaan kita, baik dunia maupun akhirat insyaallah. Ada 3 hal penting yang perlu kita pahami dan kita perhatikan baik-baik. 3 hal ini sebagai penghalang terkabulnya doa. Tentu di satu riwayat 3 hal, tapi kalau kita melihat hadis-hadis yang lain, riwayat yang lain, tentu banyak hal yang menjadi penghalang doa. Pada kesempatan ini hanya 3 hal yang insyaallah bisa saya jelaskan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki insyaallah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan 3 hal ini, kita dapat menghindari 3 hal ini sebagai penghalang terkabulnya doa insyaallah. Di dalam sebuah riwayat dan yang bermakna, ruwiya anna Nabiya Musa alaihissalam sami'a rajulan yad'ullaha fil miqati. Pada suatu hari ketika Nabi Musa datang ke miqat, Nabi Musa alaihissalam
melihat seorang laki-laki sedang berdoa di miqat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa orang tersebut? Ayyarzuqahu waladan. Dia mohon agar diberikan rezeki berupa anak. Rupanya sudah lama menikah, orang ini tidak dikaruniai anak. Maka dia berdoa di miqat itu agar Allah memberikan anak kepadanya. Nabi Musa mendengar doa orang itu. Dan pada tahun yang berikutnya, Nabi Musa datang lagi ke miqat itu, berjumpa dengan orang itu lagi. Juga Nabi Musa melihat dan mendengar doa yang sama yang dia panjatkan. Jadi sudah setahun doanya belum terkabulkan. Tahun kedua, tahun ketiga begitu juga. Dia masih berada di miqat dan berdoa minta anak. Nabi Musa mendengar lagi. Setelah 3 kali melihat, 3 kali miqat, kemudian Nabi Musa berkata pada Tuhan, pada Rabb, "Ya Rabb, wahai Tuhan kami, abduka yad'uka mundu 3 sinina wa lam tujibhu." Hamba-Mu ini berdoa sudah 3 tahun tapi engkau belum kabulkan juga. Kemudian faqala Allahu azza wa jalla, Allah menjawab, "Ya Musa, wahai Musa, law da'ani 30 sanatan atau law yad'uni 30 sanatan mastajabtu lahu." Kalau dia berdoa selama 30 tahun aku tidak akan mengabulkannya. Kenapa ya Allah? Li'annahu yad'uni, karena dia berdoa bilisanin badhi'in wa qalbin ghairi naqiyyin wa niyatin ghairi sadiqatin. Rahasianya adalah bahwa orang itu selama 3 tahun tidak dikabulkan doanya karena dia berdoa dengan mulutnya, dengan lisannya yang buruk. Pertama, lisannya buruk, lidahnya tajam, suka berkata buruk, berkata kotor, dan suka menyakiti orang lain dengan lisannya. Yang kedua, wa qalbin ghairi naqiyyin. Dia berdoa sementara hatinya, ruhnya, jiwanya, batinnya tidak bersih. Ada takabur, ada hasud, ada sifat-sifat buruk. Itu yang kedua. Wa niyatin ghairi shadiqatin, dan niatnya tidak lurus. Ini 3 hal yang menjadi penghalang terkabulnya doa orang tersebut. Yaitu lisannya yang tajam, yang kotor, hatinya tidak bersih, dan niatnya tidak benar, tidak jujur. Fanasahu Musa wa 'allamahu adab berdoa. Kemudian Nabi Musa mendatanginya dan mengajarkan adab berdoa. Fa aslaha lisanahu wa qalbahu wa niyatahu. Maka dia memperbaiki lisannya. Taubat, kapok, tidak ngomong kotor lagi, tidak ngomong jorok lagi, tidak keluar kata-kata yang tidak baik, yang menyakiti orang lain. Wa qalbahu, dia perbaiki hatinya, dia keluarkan, dia perbaiki, dia bersihkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk, sifat takabur, sifat sombong, sifat dengki, dan berbagai macam sifat yang lainnya. Wa niyatahu, juga niatnya dia perbaiki, niatnya menjadi lurus, betul-betul karena Allah, bukan karena dunia. Fastajaballahu, maka Allah mengabulkan doanya. Ya. Ini riwayat dari Musa alaihissalam. Ketika beliau mendengar seorang di miqat berdoa kepada Allah agar beri anak, selama 3 tahun Allah tidak berikan anak. Kemudian Allah beritahu dan Nabi Musa mengajarkan orang tersebut agar memenuhi adab-adab berdoa. Jadi doa itu ada adab-adabnya, ada adab lahiriah, ada adab ma'nawiyah. Adab lahiriah berdoa, punya wudu dulu, menghadap kiblat, sedekah dulu, dan sebagainya. Ada ma'nawiyahnya, hatinya bersih, niatnya baik, lisannya itu selalu tidak mengeluarkan kata-kata yang jorok, yang kotor, yang menyakiti orang lain. Itu adab-adab berdoa sehingga doanya terkabul. Ya. Jadi penjelasan seperti ini, kita lebih luas menjelaskan tentang 3 hal tersebut. Kisah ini sebenarnya ingin menjelaskan kepada kita bahwa doa itu bukan sekadar ucapan, tetapi doa juga merupakan perjalanan ruh, perjalanan ruh kita menuju ke alam malakut dan ke makam takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, doa mempunyai jalan naik ke langit, menuju alam takarrub.
Jika jalan doa tertutup oleh kegelapan jiwa, oleh kotornya hati, oleh kedengkian, takabur dan yang lainnya, maka doa tidak akan sampai kepada maqam ijabah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimatu thayyibu wal 'amalu shalih yarfa'u." Bahwa kalimat thayyib itu keimanan akan terangkat, tapi ada amal soleh yang menaikinya, yang mendorongnya. Doa harus naik, tetapi yang naik hanyalah yang suci. Doa yang kotor itu doa dari hati yang kotor. Doa yang kotor yaitu dari lisan yang kotor. Doa yang kotor yaitu dari pakaian, makanan yang kotor yang tidak halal, tidak akan naik, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika berdoa, pakaian kita harus suci, halal, makanan kita, minuman kita, tempatnya, lisan kita, hati kita, semuanya harus bersih. Dari lisan kita, hati kita, pikiran kita, pakaian kita, tempat kita, makanan kita, semuanya harus bersih, harus halal, harus suci, sehingga doanya suci dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita berdoa di pada Arafah ini, hari Arafah ini yang ijabah dari Allah sangat kuat sekali. Tapi kalau kita tidak punya hati yang kotor, makanan kita halal, kita tidak menyakiti orang lain, dan kita bertobat terlebih dahulu insyaallah. Nah, seorang umat Nabi Musa ini tidak Allah ijabah doanya kan dia berdoa dengan lisanin badi', dengan lisannya yang buruk. Apa makna lisanin badi'? Makna lagi adalah badi' artinya lisan yang kasar, lidahnya kotor, ucapannya menyakitkan, penuh ghibah, penuh dusta, suka memprovokasi, penuh dengan celaan, cercaan, menghina, suka memfitnah, suka mengadu domba. Ini semua lisannya yang kotor, lisannya yang tidak bersih. Ini penghalang doa. Orang itu berdoa kepada Allah dengan lidah yang sama dengan yang dia pakai untuk menyakiti manusia, untuk menghina orang lain, untuk memutus silaturahmi, untuk memprovokasi orang, untuk mengumpat, untuk berdusta dan sebagainya. Maka lisannya menjadi kehilangan cahaya. Dalam riwayat disebutkan hati orang mukmin itu bercahaya dan lisannya adalah penerjemah hatinya. Jadi hati orang mukmin diterjemahkan oleh lisannya, sehingga orang lain bisa melihat, menyaksikan isi hati seorang mukmin. Nah, jika hati seorang itu gelap, kotor dan kasar, maka lidahnya pun akan menampakkan apa yang ada di dalam hatinya. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ala lisanu la fil fuadi dalila. Ya, kalam itu ucapan pada dasarnya ada di hati. Kemudian Allah ciptakan lisan untuk mengutarakan sebagai dalil, sebagai petunjuk apa yang ada di isi hati. Selama orang enggak bicara, orang tidak berucap, tidak berkata-kata, kita tahu isi hatinya. Ketika dia berucap baru ketahuan. Orang yang menyimpan kedengkian misalnya, ketika kedengkian, hasud, kebencian, dendam, kesal, jengkel di hatinya, kita nggak tahu. Bisa saja ketemu senyum, baik hati, sopan. Ketika suatu kejadian dia keluarkan on-onnya baru ketahuan. Maka dari itu kita juga berdoa di surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsat fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita mohon pada Allah daripada orang-orang yang hasud, ya, idza hasad, ketika dia menampakkan hasudnya. Ketika orang buruk itu hasudnya disimpan masih dalam hati, ini orang yang kotor. Ketika sesuatu dikeluarkan, hasudnya dan ucapan itu kelihatan, ya, akan nampak. Kita bisa melihat orang yang hasud ketika mengeluarkan ucapannya, menjadi egonya kelihatan, sombongnya kelihatan, tawadunya nggak ada lagi, merasa menang, merasa hebat, merasa di atas, dan mengecilkan orang lain. Kalau hasud sudah keluar, kedengkian sudah keluar, sombong sudah keluar, sungka keluar, orang setinggi apapun jadi kecil di matanya, karena iblis temannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus berhati-hati untuk dalam berbicara insyaallah. Mengapa lisan buruk itu menghalangi doa? Karena doa adalah munajat, doa adalah komunikasi ruhani, dan doa sebagai pendakian jiwa menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lisan yang buruk adalah alat kegelapan. Maka menjadi mustahil lidah yang terbiasa melukai makhluk yang lain
akan menjadi wadah tajalli manifestasi bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali alaihissalam berkata, jangan berharap dikabulkan doa kalian sementara hati kalian lalai dan amalmu masih buruk, masih jelek. Lisan yang buruk itu menunjukkan bahwa jiwanya pun belum tunduk, egonya masih dominan dan hatinya belum lembut. Jadi ego seseorang, keburukan hati seseorang, jiwa jahat seseorang bisa diketahui dari lisannya yang tajam, yang jahat, yang menyakitkan. Di dalam irfan, lisan bukan sekadar organ bicara. Lisan adalah terjemahan wujud batin, wujud hati kita. Karena itu orang yang banyak berzikir, maka lisannya nanti akan mendatangkan hikmah dan ilmu pengetahuan. Wajahnya ceria dan akhlaknya lembut. Ya. Orang yang banyak zikir dengan pemahaman, zikir dengan pengetahuan, zikir dengan ma'rifatullah, maka zikirnya itu, bacaan sholawatnya, zikir macam-macam zikirnya nanti akan membuat lisannya itu mendatangkan hikmah ketika berbicara. Tidak bicara yang kotor, tidak bicara yang sia-sia, bicaranya mengandung ilmu pengetahuan. Wajahnya kelihatan ceria, tidak murung, tidak sedih, tidak kelihatan ada dendam, dan ahlaknya pun lembut pada orang. Itu nampak pada semua orang. Ya. Orang yang banyak maksiat, maka lisannya menjadi tajam. Maksiat di hati, maksiat di pikiran, maksiat di perbuatan, maksiat oleh tangan, maksiat oleh kaki, maksiat oleh mata, maka nanti lisannya menjadi tajam, mulutnya jadi kotor, kata-katanya kasar dan menusuk ke hati. Ya, dan ucapannya seringkali mengadu domba, memprovokasi, naudzubillahi min dzalik. Ini menghalangi doa-doa sehingga tidak terkabul. Doa bukan hanya suara. Doa bukan hanya suara. Tetapi doa adalah gerakan eksistensial ruh menuju sumbernya. Doa itu gerakan ruh yang pertama, itu bukan sekedar suara, bukan ya Allah ya Allah, bukan Allahumma saja, tapi gerakan ruh yang dalam menuju pada takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang buruk, lisan yang kotor membuat ruh menjadi berat untuk beribadah, untuk mengaji, untuk sholat malam, dan lebih condong, lebih tertarik kepada keinginan materi. Inginnya beli ini, beli itu, ya, ambisinya ambisi itu. Itu kalau hatinya penuh dengan kotoran, penuh dengan maksiat. Jadi berat untuk sholat, berat apalagi sholat subuh, berat untuk berjamaah, berat untuk mengaji, berat untuk mendengar nasihat, berat untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, menjadi berat untuk berbuat kebaikan. Kemudian tingkatan lisan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan awam, ini tingkatan kita. Lisan tingkatan awam itu bisa menjauhkan dusta, ghibah, caci maki, ucapan jorok dan kasar. Ini masih lisan orang awam. Yang bisa dilakukan adalah meninggalkan ini semuanya. Tingkatan ini sudah lebih tinggi, tingkatan para pesuluk yang sudah sari suluk, sudah banyak ilmunya, dia melakukan ibadah dan sari suluk lebih tinggi lagi. Maka bisa menjauhkan ucapan yang sia-sia, yang tidak berguna. Sudah menjauhkan ghibah sama sekali, banyak bicara yang tidak perlu, dan perdebatan dengan ego. Di orang tingkat kedua ini, dia tidak berdebat lagi, banyak diam, ego sudah tidak ada lagi, dan ucapannya selalu yang bermanfaat. Kita masih di tingkat awal, masih terkadang mengucapkan yang ghibah, yang sia-sia, dan berbagai macam ucapan-ucapan yang masih mengandung maksiat. Adapun tingkatan ketiga ini lebih tinggi lagi. Ini bukan tingkatan kita, tingkatan para orofa, di mana lisan mereka, lidah mereka, mulut mereka hanya dipakai untuk berzikir, dipakai untuk membagi hikmah dan pengetahuan, untuk menebar rahmat Allah dan membimbing manusia. Inilah para orofa, para ulama, tidak bicara kecuali ada zikir, tidak keluar suara kecuali mengajar, menyampaikan hak, kecuali ditanya dan menjawab. Itu mereka. Karena itu sebagian ulama berkata bahwa doa cepat terkabul adalah doa dari lidah yang sedikit bicara selain Allah. Artinya orang yang semakin sedikit bicaranya karena meninggalkan yang sia-sia, maka nanti doanya akan semakin terkabul.
Disinilah pentingnya puasa tidak bicara. Puasa tidak makan, tidak minum itu mudah. Sekedar tidak makan, tidak minum itu mudah. Tapi puasa untuk tidak bicara sangat sulit sekali. Apalagi yang biasa bicara, biasa ngobrol kesana kemari, siang sia-sia, sambil ngopi, sambil merokok, sambil ngurumpi, ngobrol sana sini. Untuk berpuasa tidak bicara sangat sulit sekali. Nah, misalnya seperti Sayyidah Maryam, ya. Sayyidah Maryam Allah anjurkan untuk berpuasa tidak bicara kepada siapapun. Ya, sampai ketika ditanya tentang putranya Nabi Isa setelah lahir, entah ayahnya ada, dia pun dia bicara. Hanya mengisyarat pada Isa sehingga Nabi Isa bicara ketika kecil. Manfaatnya luar biasa. Para ulama mengatakan tentang manfaat berpuasa tidak bicara banyak sekali, luar biasa. Satu di antaranya akan mudah terkabulnya doa. Di antaranya akan mudah keluar dari lisannya hikmah-hikmah dan ungkapan-ungkapan yang bermanfaat, yang mencerahkan, yang menenangkan, yang membahagiakan, dan akan mendatangkan kebahagiaan, ketenangan bagi si pelakunya. Jadi untuk menarik ketenangan ke dalam jiwa kita, upayakan agar jangan banyak bicara, agar banyak berpuasa tidak bicara. Itu salah satu hikmahnya. Yang kedua adalah orang ini berdoa dengan biqalbin ghairi naqiyyin, dengan hati yang tidak suci, hatinya kotor. Apa itu hati yang tidak suci? Hal ini bukan berarti hati tanpa dosa total, tetapi maksudnya adalah hati yang dipenuhi dengan sifat hasad, dengan sifat teriak, dengan dendam, dengan cinta dunia, dengan sombong, dengan mengikuti syahwat hawa nafsu, dan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hubungan hati dengan doa sangat dekat. Doa sejati itu lahir dari rasa butuh, rasa adanya keperluan, rasa fakir, rasa kefakiran, adanya kehancuran ego dan ketergantungan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita betul-betul membutuhkan Allah, memerlukan Allah, kita fakir di hadapan Allah, ego kita hancur di hadapan Allah, kita bergantung pada Allah, maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hati yang kotor, penuh ego, penuh aku, dan selama akunya masih besar, maka Allah belum hadir sepenuhnya dalam hati dan jiwanya. Karena itu para ulama mengatakan hijab terbesar antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dirinya sendiri. Itu batinnya, hatinya, ruhnya yang kotor. Itu jadi hijab besar. Nah, hati yang kotor tidak akan bisa hadir, tidak mungkin menghadirkan Allah SWT. Banyak orang yang berdoa dengan lisannya, dengan ucapannya, dengan menangis malah, tetapi batinnya sibuk dengan urusan dunia semata. Berdoa dengan menangis, tapi pikirannya itu dengan dunia. Minta gedung, minta mobil, dilunaskan hutang, dan macam-macam kesibukan materi yang diinginkan, bukan semata-mata mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sibuk dengan urusan dunia semata, sibuk dengan manusia, sibuk dengan pujian, ingin puji orang lain, dan sibuk dengan ketakutan pada materi, pada dunia. Nah, secara lahir ia berdoa, tetapi secara batin sebenarnya ia tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lisannya menuju pada Allah, hatinya menuju pada hawa nafsunya dan pada dunia. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima doa dari hati yang lalai, ya, min qalbin lahin. Ketika hati kita lalai, artinya kita berdoa, bermunajat, menangis, lisan kita berdoa, baca doa, hati kita, pikiran kita kemana-mana. Kita sholat gak pernah khusyuk, hati kemana-mana. Lagi berdoa hatinya ke pasar, sedang berdoa hatinya ingin ini, sedang berdoa hatinya mikirin misalnya pakaian lebaran, makanan, macam-macam. Allah tidak menerima doa orang yang tidak fokus, tidak konsentrasi, yang hatinya lalai. Ya, itu tentang pentingnya doa dengan fokus, dengan khusyuk. Kemudian mana irfan ini tentang kesucian hati. Hati dalam irfan adalah arsh tajalli, manifestasi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri manusia. Jika hati seseorang dipenuhi dengan selain Allah, hati penuh materi, penuh keinginan, penuh syahwat, maka cahaya ilahi tidak akan nampak dalam jiwanya.
Karena itu para salih, para pesuluk melakukan muhasabah, melakukan taubat, zikir, khalwat dan muraqabah untuk membersihkan hatinya. Tujuannya bukan sekadar ingin mendapatkan pahala, tetapi untuk membersihkan cermin hati. Karena doa yang keluar dari hati yang suci itu mempunyai cahaya ruhani yang terang, akan ada keikhlasan dan akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman pada diri seseorang. Yang ketiga, yang terakhir adalah doa yang tertolak karena biniatin ghairi shadiqah, dengan niat yang tidak tulus. Apa makna niat yang tidak tulus yang bisa menjadi hijab doa? Yaitu doanya hanya formalitas, tidak sungguh-sungguh, tidak serius berharap kepada Allah, hanya ingin dipuji sebagai ahli ibadah, ahli doa. Doanya ikut-ikutan, doanya bergerombol. Ketika musim doa, waktunya doa ikut. Kalau nggak hadir nggak enak, rame-rame, jadi sekedar rame-rame saja. Dan berdoa sambil bergantung mengharapkan kepada selain Allah. Hatinya kemana-mana, lisannya berdoa, atau lisannya berdoa kepada Allah, hatinya mengharap orang lain. Misalnya dia butuh minta pada Allah, tapi hati punya harapan dari orang lain, dari majikannya, dari pimpinannya, dari tetangganya, atau dari atasannya. Minta pada Allah, ini kosongkan dari yang lain. Jangan ada dua yang dituju. Ini salah. Artinya kalau kita berdoa, kita mohon pada Allah, betul-betul menghadap Allah. Jangan minta pada yang selain Allah. Nah, kalau kita minta berdoa pada Allah, tapi kita betul-betul mengharapkan kasih sayang, mengharapkan pemberian, mengharapkan misalnya kasih sayang orang lain, maka berarti ada dua di sini. Ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya formalitas, doanya tidak sungguh-sungguh, ya. Ini akan tertolak, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dia menggeser sesuatu demi hawa nafsunya semata, ini pun akan tertolak. Karena ada hubungan yang dekat antara ikhlas dengan diijabahnya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas berarti seluruh arah batin kita tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tertuju kepada yang lainnya. Maka semakin murni niat seseorang dalam berdoa, maka semakin kuat ruh doanya, semakin dekat dengan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terkadang satu doa orang ikhlas lebih kuat daripada 1000 doa tanpa kehadiran hati. Ya. Masalah tingkatan niat. Niat bertingkat-tingkat. Ya, niat berdoa, niat ibadah bermacam-macam, tujuannya bermacam-macam. Pertama, niat pedagang, artinya berdoa hanya demi keuntungan dunia. Yang kedua, niat seperti hamba yang takut, itu berdoa karena takut hukuman. Tiga, niat pecinta, itu berdoa karena ingin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maqam yang tertinggi. Imam alaihissalam berkata, aku tidak menyembahmu ya Allah karena takut neraka atau berharap surga, tapi karena engkau layak untuk disembah. Ya. Tadi kita kata bahwa Nabi Musa memperbaiki orang ini. Nah, mengapa Nabi Musa memperbaiki orang tersebut? Karena hakikat tarbiyah para nabi bukan hanya memberi informasi, tetapi menyucikan jiwa, memperbaiki batin seseorang, batin umatnya, membimbing manusia menuju kesiapan untuk menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini perlu kita perhatikan baik-baik bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mampu langsung memberi anak pada yang tadi itu, bisa saja. Tetapi Allah ingin memperbaiki manusia itu dulu agar nikmatnya tidak menjadi hijab dan agar karunia-Nya turun pada wadah yang bersih. Karena kalau langsung dikabulkan dapat nikmat, bisa jadi nikmat jadi hijab. Bisa jadi kita berdoa pada Allah dengan tulus dan ikhlas, minta rezeki, minta materi, minta dulan hutang, minta kendaraan. Tapi bisa jadi setelah terkabulnya doa kita, maka nikmat yang kita terima bisa menjadi hijab kita pada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kesiapan hati, kesiapan mental. Ya, kadang Allah menunda doa bukan karena benci, tetapi karena Allah sedang membersihkan wadah si penerima karunia. Ya, saya ulangi bahwa terkadang Allah itu menunda, mengakhirkan doa kita, tidak dijabah sekaligus atau langsung. Itu bukan karena Allah benci pada kita, bukan adalah murka pada kita, tapi karena Allah ingin membersihkan hati kita, jiwa kita, ruh kita, agar betul-betul dapat beri karunia Allah dengan penuh
bersyukur padanya. Ya. Jadi pelajaran besar dari kisah ini dapat kita dapat adalah bahwa tidak semua keterlambatan doa itu berarti penolakan. Karena kadang Allah menunggu hati orang, hati hambanya menjadi bersih, niatnya menjadi lurus, jiwanya menjadi matang. Dan doa adalah proses penyucian diri. Banyak orang mengira bahwa doa itu untuk mengubah takdir. Padahal seringkali doa dikirim Allah untuk mengubah diri kita terlebih dahulu. Itu yang penting untuk kita pahami. Dengan doa kita akan bisa merubah diri. Ya. Jadi terkadang kita nggak diijabah doa kita, tapi kita bisa merubah diri, menjadi tobat, menjadi dekat, hati jadi bersih. Itu satu karunia yang besar berkat doa dan ibadah yang kita sampaikan. Yang paling penting bukan panjangnya doa, tetapi kualitas batin. Bukan banyaknya kata, tapi kesucian hati, kejujuran jiwa dan kefakiran pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa apa ini yang panjang, ya kita pahami dulu, pelan-pelan kita simak dan lihat maknanya, lihat artinya. Jangan doa sekedar baca doa, harus paham artinya dengan penuh kekhusyuan insyaallah. Kesimpulannya adalah bahwa 3 syarat ini sebenarnya kembali kepada satu hakikat. Apakah ketika kita berdoa kita benar-benar hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena lisan yang buruk itu menjadi hijab zahir, hati yang kotor menjadi hijab batin, niat yang tidak lurus menjadi hijab yang terdalam. Dan ketika ketiga hijab ini tersingkap, maka doa menjadi cahaya, menjadi meraz durhani dan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari kisah ini yang dapat kita ambil pelajaran, ambil etibar atau ibrat. Semoga kita bisa betul-betul memahami dengan baik, kita bisa menjalankannya, dan kita ingat-ingat terus untuk syarat terkabulnya doa kita insyaallah. Mudah-mudahan di hari Arafah ini kita saling mendoakan. Jangan lupa saya pun mohon doa antum semuanya dan mendoakan antum semuanya. Kita saling mendoakan orang-orang yang fakir, yang miskin, yang teraniaya, yang dijajah, yang sakit, yang telah wafat. Kita doakan semuanya semoga Allah berikan rahmat, ampunan, maghfirah, kemudahan dan ketenangan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, dari saya cukup sekian, saya akhiri. Saya mohon maaf, mohon selalu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.